Dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, and I will be set free. All that you've done for me. Masa kita puji Tuhan dalam pujiannya dari awal. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross.
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa penyucian hati pada pagi hari ini. Bersama kita ucapkan doa ini. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hukum yang pertama ialah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Mari kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa kita, meneguhkan, menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara sekalian. Kita ucapkan bersama-sama Gloria in excelsis. Bersama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja Sorgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah, Engkau telah menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami, karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang maha tinggi, Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bersama, kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini, dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab.
Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Ulangan 26 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka kamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 10 ayat 8b hingga ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat 8b hingga ayat yang ke-13. Firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.
Saya undang jemaat Tuhan untuk balik berdiri, yang di tempat ini, yang di rumah boleh. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sama dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Aku jangan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
Kita tetap berdiri dan kita mau mendengarkan Injil yang diambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 bersama. Kemuliaan bagi Kristus juru selamat kita. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan dilayani dengan renungan firman Tuhan atau khotbah yang akan disampaikan oleh pastor atau pendeta Dr. Denny Kusoi. Beliau adalah hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa di berbagai tempat, dan kita bersyukur hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari hambanya. Untuk itu kepada Pak Denny kami persilahkan. Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Shalom buat yang ada di rumah ibadah, juga shalom buat yang ada di rumah atau di tempat masing-masing, dimanapun berada. Syukur kepada Allah, kita menikmati lagi firman-Nya. Perjanjian lama sudah dibacakan, perjanjian baru juga sudah kita sama-sama ikuti. Ditambah lagi dengan apa yang dibaca tadi oleh imam atau priest in charge, Reverend Dr. Yopi Buyung, pembacaan Injil. Ini yang selalu diungkap, 3 bagian ini dalam setiap khususnya perjamuan kudus diadakan di gereja kita. Maka nanti sebentar
akan ada dilangsungkan perjamuan kudus ya, buat kita semua. Nah, selalu kita mendapatkan firman, bukan hanya untuk hari Minggu, tentu saja kita harapkan firman Tuhan itu akan selalu bergema dalam kehidupan kita, bahkan ada dalam hati kita dan terungkap dalam pengakuan kita di hati dan di mulut. Dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku. Apa yang kita simpan dalam hati? Firman Allah. Apa yang kita ungkap dalam pengakuan? Firman Allah. Sama. Bicara firman Allah itu pasti bicara juga Allah. Tidak mungkin firman Allah lepas dari Allah. Sekali lagi. Tidak mungkin firman Allah lepas dari Allah. Mengapa? Karena Allah yang berfirman. Jadi pada saat kita membaca firman Allah, maka kita selalu berkata, syukur kepada Allah. Mengapa? Ya karena kita selalu dijamah, diberkati, dilindungi bahkan oleh firman Allah. Dan pada saat kita percaya firman Allah, pada saat kita mengungkapkan firman Allah, itu luar biasa kekuatannya. Kekuatan yang dahsyat. Orang Israel selalu diingatkan, ingat Allah. Lihat Allah, ingat Allah. Lihat Allah, ingat Allah. Ingat Allah, lihat Allah. Dari dulu bangsa Israel diingatkan untuk selalu fokus kepada Allah. Begitupun pada saat perjanjian baru. Sama. Kalau kita ingat perjanjian lama bicara soal kasih Allah melalui 12 suku bangsa. Betul? Masih ingatnya 12 suku bangsa Israel. Dan perjanjian baru kasih Allah dinyatakan melalui 12 muridnya. Luar biasa ya. 12 suku bangsa dalam perjanjian lama dan 12 murid di dalam perjanjian baru. Ingat selalu itu. Apa yang dinyatakan? Kasih Allah, kasih Allah. Ingat kasih Allah ya. Di awal perenungan ini selalu ya, bahkan setiap saat mari ya kami pun mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada diri sendiri, ingat Allah, ingat Allah. Selalulah ingat Allah. Nah, apa yang kita ingat dari firman Allah pada saat minggu ini? Hari minggu ini, tanggal berapakah ini? Tanggal 6 bulan Maret tahun 2022. Hari Rabu yang lalu bersama kita mengikuti ibadah yang disebut dengan ibadah Rabu Abu. Begitu ya Reverend ya? Ibadah Rabu Abu, Ash Wednesday ya. Rabu Abu, kita diingatkan pada pertobatan. Ya, bagaimana dosa-dosa kita diperabukan, dibakar. Dan itu menjadi awal dari kalau kita membaca, sudah membaca tadi dibacakan oleh Reverend bahwa Tuhan Yesus 40 hari dia berada di padang gurun dan di sana dia dicobai. Kita tahu juga Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Nah, dari Rabu Abu itulah kemudian masuk pada masa yang disebut dengan masa Prapaskah, yang disebut juga dengan masa puasa, yang diambil dihitung dari 40 hari masa Yesus berpuasa. Jadi dari Rabu Abu, lalu kapan berakhirnya masa Prapaskah itu? Kapan berakhirnya puasa itu? Nah, dari Rabu Abu sesuai dengan kalender gereja kita itu akan berakhir pada Kamis Putih. Ada Rabu Abu, ada Kamis Putih. Apa yang terjadi pada Rabu Abu? Kita bersama mengikuti ibadah dan di kepala kita ada jamahan disimbolkan dengan tanda salib. Warna apapun itu yang penting harus kelihatan. Ada jamahan di kepala kita pada saat Rabu Abu. Dan akan berakhir pada Kamis Putih atau Kamis Suci ya, malam Jumat. Ditandai dengan apa di situ? Sudah sering terjadi. Dan inilah yang menjadi, saya mau katakan sebagai
spiritual culture ya, atau budaya rohani kita. Sekali lagi, pada hari Rabu Abu ada penjamahan di kepala. Sampai pada akhirnya Kamis Putih masa Prapaskah ada penjamahan di bagian, ada yang ingat? Yang dijamah apa pada saat kita Kamis Putih? Kaki. Rabu Abu yang dijamah kepala. Kamis Putih yang dijamah kaki. Luar biasa, berulang kali saya dijamah kakinya. Orang tua hanya saya tahu menjamah kaki saya waktu kecil, waktu bayi, dan setelah saya sudah mengerti saya tidak pernah lagi dijamah. Tapi Reverend kita, Reverend Dr. Epi Buyung selalu menjamah kaki kita pada saat Kamis Putih itu. Luar biasa. Bukan cuma satu kaki, dua-dua kaki dicuci. Rabu Abu kepala kita dijamah. Kamis Putih kaki kita dijamah. Seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki dijamah dalam masa Prapaskah ini. Lalu apa manfaatnya? Detailnya Reverend Yopi bisa jelaskan, tapi paling tidak kita tahu bahwa Allah mau menjamah kita utuh 100% dari kepala sampai kaki. Jadi pada saat kita merayakan Paskah, bersihlah kita, kemenangan kita rayakan, celebrate ya. Kemenangan Allah kita rayakan karena kita sudah disucikan dari kepala sampai pada kaki kita. Itu masa Prapaskah. Dahsyat sekali, pasti banyak sekali latar belakang dari setiap peristiwa gerejawi. Pada saat ini kita diingatkan lagi bahwa dalam masa Prapaskah ini, dalam masa 40 hari puasa ini, pencobaan diingatkan terus kepada kita. Hai, Yesus memang dibawa ke gurun untuk dicobai. Dicobai. Luar biasa. Pernah dicobai atau pernah mencobai? Jangan-jangan kita bukan cuma dicobai, tapi juga suka mencobai orang gitu ya. Tidak. Yesus dicobai. Dia tidak pernah mencobai. Siapa yang suka mencobai Yesus? Ya, itulah musuh kita. Disebutkan iblis mencobai dia. Siapa sih yang suka mencobai? Siapa sih yang suka bertindak untuk membawa pencobaan atau membawa kita ke dalam pencobaan? Ya, kita imani bahwa itu pekerjaan iblis. Itu pekerjaan lawan kita, itu pekerjaan musuh kita. Musuh kita mau mencobai kita. Musuh kita mau supaya kita lemah oleh pencobaannya. Musuh kita mau supaya kita lambat laun, bukan cuma lemah, bahkan kita hilang, kalah karena pencobaan. Ulangi, iblis mau supaya kita kalah dengan serangan pencobaan. Dia hantam kita, dia hantam Yesus bertubi-tubi. Supaya apa? Supaya Yesus, tujuannya Yesus kalah. Tujuan pencobaan iblis kepada Yesus supaya Yesus kalah. Dia ingin mengalahkan. Apa tugas musuh? Kalahkan lawannya. Apa yang dimaksud dengan mengalahkan? Supaya dia takluk kepada orang yang mengalahkan dia. Itulah tujuannya pencobaan. Supaya kita takluk kepada dia yang mencobai. Nah, yang terjadi puji Tuhan, Yesus dicobai dan dia jangankan kalah. Ulangi, jangankan takluk, dikuasai, kalah pun tidak. Malah sebaliknya. Dalam cerita yang sudah kita dengarkan, luar biasa. Iblis tak sanggup mengalahkan Yesus. Dia sanggup mencobai, betul. Tapi dia tidak sanggup mengalahkan Yesus. Iblis sanggup berupaya untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus tidak jatuh. Iblis berupaya untuk menghancurkan Yesus. Tapi Yesus tidak hancur.
Bagaimana dia mau hancur? Justru iblis yang akhirnya kalah. Bagaimana supaya iblis bisa kalah? Ini yang Yesus lakukan. Luar biasa juga. Pelajaran lagi buat kita. Di masa Prapaskah, di masa pencobaan, sekalipun pencobaan itu datang bukan hanya pada saat Prapaskah, anytime and anywhere, temptation can come. Kapanpun dan dimanapun cobaan bisa datang, tapi kita diingatkan lagi, hai, bagaimana kalau pencobaan itu datang? Ingat, pencobaan datang untuk mengalahkan kita. Lawan? Jangan. Kita kalah. Lawan? Jangan. Kita kalah. Kok bisa kalah? Ya kalau kita lawan sendiri, kita pasti kalah. Jadi jangan lawan. Yesus mengingatkan. 3 kali dia ada dalam pencobaan di padang gurun itu. Dan pencobaannya dahsyat semua. Pertama dia dicobai dalam hal makanan. Dia lapar. Siapa juga yang gak perlu makan pada saat lapar? Nggak lapar pun pada saat minyak goreng naik pun sudah keteteran. Ya, tanya sama ibu-ibu. Sampai harus antri-antri diwakili sama bapak-bapak. Soal makanan dari zaman dulu, entah sampai zaman kapan, soal makanan menjadi hal krusial yang selalu membuat titik lemah bagi manusia. Makanan, termasuk minuman lah itu ya. Makanan selalu menjadi titik lemah untuk bisa diserang dan manusia bisa kalah karena makanan. Maka iblis menggunakan makanan itu untuk mengalahkan Yesus. Enggak. Justru Yesus siap lapar. Bukan siap kenyang. Manusia siap kenyang, Yesus siap lapar. Kita mau siap apa? Siap kenyang atau siap lapar? Ternyata hanya orang yang siap lapar yang kuat. Sedangkan orang yang ingin kenyang justru enggak kuat lapar. Pastilah. Dan Yesus siap lapar. Justru untuk itulah dia berpuasa. Cobaan yang kedua dibaca lagi oleh referen tadi. Bagaimana Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, ya, untuk diperlihatkan kekuasaan, supaya kata iblis, engkau memiliki kekuasaan, maka engkau harus menyembah aku. Kalau pertama Yesus bilang, ada tertulis. Maka yang kedua, kalau pertama godaan makanan, yang kedua ini godaan apa? Godaan kekuasaan. Kalah, gagal iblis menggodai Yesus, menjatuhkan dalam hal makanan. Kemudian dia coba dari segi kekuasaan. Biasanya orang yang sudah kenyang, godaan kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan dicobai. Yesus pun bilang, ada tertulis. Iblis kalah lagi. Gagal maning. Dia nggak sanggup. Godaan pertama, cobaan pertama apa tadi? Soal makanan. Yesus siap lapar. Godaan kedua apa? Kekuasaan. Yesus siap melayani. Iblis ajak untuk, you bisa berkuasa. Enggak, saya datang untuk melayani. Godaan kedua soal kekuasaan. Kalah lagi iblisnya. Lalu apa godaan ketiga? Disitulah godaan popularitas. Godaan ketenaran. Orang kalau sudah kenyang, orang kalau sudah punya kuasa, berikutnya dia ingin terkenal. Apa itu ketenaran? Ingin tenar. Jadi 3 pencobaan ini. Ketenaran yang terakhir. Yesus pun berkata, dia enggak berkata ada tertulis. Yang ketiga dia katakan apa? Ada firman. Sama juga. Ada firman. Ada tertulis. Pertama ada tertulis. Ada firman. Sama. 3-tiganya sama. Firman. Godaan pertama makanan. Gagal. Godaan kedua kekuasaan. Gagal iblis. Godaan ketiga ketenaran. Gagal iblis. Sekalipun 3 godaan, 3 cobaan itu masih aja ada sampai sekarang. Siapa juga yang gak perlu makanan? Siapa juga yang gak suka dengan kekuasaan? Bukankah orang berebut kekuasaan? Siapa juga yang gak suka ketenaran? Dengan adanya, ya sudah ada universe, orang bikin metaverse. Dia gak cukup terkenal di universe, dia ingin terkenal di metaverse. Akhirnya semua yang meta-meta lagi
dipakai untuk ketenaran sekarang. Itu godaan ketiga, metaverse. Wah, luar biasa. Padahal Alkitab sudah mengingatkan, bukan soal metaverse tapi metanoia. Keren. Apa itu metanoia? Pertobatan. Bukan metaversa. Bukan metaverse, metanoia. Berbalik kepada Allah, bertobat kepada Dia. Jadi bukan metaverse tapi metanoia. Itu dia. Metanoia. Dan metanoia itu oleh para ahli filsafat, khususnya seorang yang namanya Plato, dia membuat, bukan dia bilang metaverse, tapi dia bicara soal metafisika. Sudah ada itu, sudah lama itu, bukan baru metaverse itu. Alkitab bicara soal metanoia, pertobatan. Filsuf bicara soal metafisika, beyond the physics, sesuatu yang tak kelihatan. Dan konon katanya orang sekarang bicara soal metaverse. Bolehlah, cuma agak telat. Kembali ke nomor 1, metanoia, bukan metafisika, apalagi metaverse. Digunakan untuk apa? Semua orang pakai untuk mendapatkan ketenaran. Itu godaan yang ketiga, dan memang terbesar. Siapa juga yang gak mau terkenal? Tuhan Yesus menghadapi pencobaan sama. Dia tidak lihat pencobaan itu, tetap dia fokus kepada Allah. Bahwa benar ada pencobaan, tapi lihat, dia tidak melihat pencobaan itu, tapi tetap dia melihat Allah. Apa tujuan pencobaan? Saya bilang tadi, untuk mengalahkan. Tapi proses pengalahan dari pencobaan itu terjadi setahap demi setahap. Bagaimana tahapannya? Sedikit demi sedikit pencobaan itu ingin menggeserkan pandangan kita dari Allah kepada berhala. Dari Allah kepada berhala, dari Allah kepada masalah. Sedikit demi sedikit. Condong kita, miring kita. Harusnya kita fokus melihat Allah, tapi ada daya tarik pencobaan dalam bentuk berhala, mungkin juga bukan berhala, tapi mungkin berbentuk masalah. Yang mana yang suka kita alami? Janganlah berhala, mungkin kita berkata, oh saya sanggup ya, gak mungkin lah saya menyembah berhala. Tapi kalau datang masalah, ternyata cobaan itu juga mulai menggeserkan pandangan kita dari Allah. Dengan apa? Dengan hadirnya masalah. Hadirnya masalah bisa membuat kita bergeser pandangan dari Allah. Nah, saudaraku, perenungan kita pada minggu pertama masa Prapaskah, ya. Nanti ada 5 minggu masa Prapaskah. Kalau masa Pranatal berapa minggu? 4 minggu. Itu masa Pranatal, minggu Advent. Kalau masa Prapaskah ada 5 minggu. Berarti nanti minggu ke-6 dari sekarang itulah Paskah kita, gitu ya. Biar diingat. Apa yang kita merenungkan? Iblis mau kita beralih fokus dari Allah kepada masalah. Dia mau kita bergeser fokus dari Allah kepada masalah. Masalah kecil belum memalingkan kita. Digedein lagi masalahnya. Masih belum berpaling. Digedein lagi. Lama-lama belum sih kita berpaling kepada masalah. Ya berpaling juga enggak. Belumlah melirik kepada masalah. Tapi masalah kemudian tambah besar. Ini cobaan kita. Masihkah kita tetap melihat Allah di tengah masalah yang semakin besar? Bukan masalah yang besar ya. Kalau masalah besar gampang dihadapi. Tapi masalahnya semakin besar. Ini yang bikin orang takut. Kasusnya semakin besar. Kalau kasusnya stabil, oke lah, aman. Apalagi turun, aman. Tapi kalau kasusnya makin tinggi, makin besar, dampaknya makin besar, masihkah kita fokus kepada Allah pada saat masalah datang semakin besar? Masihkah kita tetap lihat, keep
keep focus on God, lihat kepada Allah, atau mulai terjadi pergeseran? Enggak sih saya memalingkan wajah dari Allah, tapi sudah mulai bergeser, sudah mulai terganggu saya dengan persoalan, sudah mulai terganggu saya dengan masalah. Bukan mau bikin statistika, tapi coba. Kira-kira pandangan kita kepada Allah berapa persen dibanding dengan kita suka melirik kepada masalah? Apakah pandangan kita 100% kepada Allah? Atau kadang-kadang kita melirik kepada masalah? Just to remind you, Allah tidak pernah berpaling dari kita. Pandangannya tidak pernah bergeser dari kita umatnya. Allah tetap fokus 100% fully focus on us. Dia fokus kepada kita, tidak pernah bergeser. Buktinya Yesus tak tergoda. Allah apalagi dia tidak mungkin digoda untuk menggeserkan pandangannya dari manusia. Dia tetap fokus siang dan malam. Bangunnya kita, tidurnya kita, Allah tetap fokus kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Sekarang, apakah kita fokus kepada Dia yang fokus kepada kita? Atau kita biarkan Dia fokus kepada kita, kita mulai gagal fokus sama Dia? Dia lihat kita, Dia perhatikan kita, Dia jaga kita. Ingat ya, Dia jaga kita, Dia lihat kita. Apakah kita mulai tidak melihat Dia yang melihat kita? Sebesar apa masalah? Sebesar apa pencobaan? Lalu kita mulai bergeser pandangan dari Dia. Metanoia. Bertobatlah, berbaliklah. Kalau kita sudah mulai berpaling dari Allah. Orang kok berpikir kayaknya meta itu baru ya. Enggak, udah lama. Alkitab sudah bicara soal meta, soal pembalikan, balik. Beyond kita melihat Allah. Memang pendekatannya bisa metafisika, enggak, tapi pendekatannya adalah metanoia. Artinya apa? Kita berbalik, lihat fokus kepada Dia, yang fokus kepada kita. Jangan pernah berpikir kalau kita enggak lihat Allah, Allah juga enggak lihat kita. Kalau kita buang muka, Allah juga buang muka. Enggak, kita buang muka, Dia tetap melihat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu bagian dari kitab Ulangan yang dibaca tadi oleh Ibu Refren. Dia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Wah, Ica kalau sudah nyanyi lagu itu bagus sekali. Apa judul lagunya itu? Blessing ya. Wah, keren, saya suka. Kalau bisa biar gak latihan, coba nyanyikan lagu itu. Gimana tuh lagunya? Itu ya. Gimana refnya, Cak? Refnya? Kenapa jadi lupa juga ya? Sudah lama gak dinyanyikan itu. Itu blessing itu, berkat itu. Ingat itu refnya itu ini sekali, familiar sekali itu. Nanti harus ingat ini karena ditanya mendadak saya juga jadi spontan aja. Coba refnya gimana coba? Ingat itu refnya. Jangan-jangan yang di rumah sudah ingat. Gimana? Keren. Itu bahasa Inggris. Nanti nyanyikan ya. Nyanyi lagi lah. Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita.
Dan memberikan kita semua. Tadi ya, Tuhan memberkati. Ingat ya, Tuhan memberkati 3 kali itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 1. 2. Tuhan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 2. 3. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pastor harus hafal itu kayaknya. Itu doa berkat soalnya itu. Hafal 3-3. Tuhan. Oke, gak akan lama lagi. 2-3 menit lagi kita akan segera mengakhiri renungan kita pada minggu ini. Ntar kita akan mengikuti perjamuan kudus yang pertama di masa Prapaskah ini. Biarlah kita ingat, Allah sudah membasuh kita dari kepala sampai bawah. Dari kepala pada saat Rabu Abu, kita dijamah di kepala kita. Kenapa enggak kaki dulu ya? Kenapa harus kepala dulu? Kepala dulu. Untuk pembersihan bukan dari bawah, tapi dari atas. Ya, pertobatan harus dari atas tuh, dari kepala dulu, Head, your head is the first. Baru kemudian your hand is the second. Atau your foot. Ya, hand sama dengan foot ya. Hak yang pertama head. Hak yang kedua masuk dengan kaki itu, hand. Oke ya, yang kita pakai untuk bergerak. Jadi, biarlah kita dibasuh oleh firman Allah. Dan dengan begitu kita bisa menghadapi semua tipu muslihat iblis. Jangan tergoda. Tipuan ada. Tapi, saya bilang perenungan terakhir ini. Yesus bukan kalah. Tapi sebaliknya, iblis kalah. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Ini poinnya. Benar ada pencobaan. Tapi Yesus bukan kalah pada pencobaan. Yesus kalahkan pencobaan. Bukan cuma kalahkan pencobaan. Yesus kalahkan iblis. Dia mengalahkan musuh kita. Artinya apa? Musuh sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Tidak ada lagi yang bisa melawan kita. Kenapa? Semua musuh kita sudah dikalahkan. Ulangi, semua musuh kita sudah dikalahkan. Katakan sama-sama, musuh sudah dikalahkan. 1, 3. Musuh sudah dikalahkan. Perlu lawan? Mau lawan yang sudah kalah. Buat apa? Ngabisin energi. Ya Pak Johan ya. Sudah kalah. Geus ele, geus kawun. Karnaon diladenan deui. Antepkeun. Sudah kalah. Tapi kita masih mau berusaha untuk melawan dia. Ya, buang waktu. Buang energi. Iblis sudah dikalahkan. Yang di rumah, iblis sudah dikalahkan. Perlu lawan gak? Dia sudah kalah. Ini rahasianya. Kalaupun ada musuh, apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Mengapa? Mereka bukan untuk dilawan. Mereka sudah kalah. Siapapun musuh kita, dia sudah kalah. Kalau kita jadi musuh, maka kita juga kalah. Kita menghadapi musuh, berarti kita menang. Kalau kita jadi musuh, kita kalah. Tapi kalau kita menghadapi musuh bersama Yesus, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita Pak Johan ya? Gak ada yang bisa melawan kita. Iblis sudah dikalahkan, Yesus sudah menang. Tuhan berkati kita bersama Yesus. Kita nikmati kemenangan. Jangan lawan, karena dia sudah kalah. Kalaupun ada musuh, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Firman Tuhan Yesus yang dahsyat untuk kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik. Kebaikanmu selalu nyata dalam kehidupan kami. Berkat-Mu selalu nyata dalam kehidupan. Kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Wajah-Mu selalu tampak dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami yang terkadang bergeser pandangan kami kepada Tuhan. Tuhan selalu melihat kami. Tuhan tidak pernah berpaling dari kami. Kalau ada saat-saat kami berpaling dari Tuhan, ampuni kami Tuhan. Buat kami bertobat, metanoia, untuk kembali lagi fokus kepada Allah. Tuhan adjust lagi. Biar Tuhan adjust kami lagi. Untuk keep on God. Kalau ada masalah, biar kami tidak perlu lagi takut, apalagi melawan masalah. Karena masalah juga sudah kalah. Allah yang menang. Kalaupun ada masalah, masalah tidak akan pernah lebih besar dari kasih Allah. Sebesar-besarnya masalah, kasih Allah tetap lebih besar. Karena begitu besar kasih Allah. Terima kasih firman Tuhan
yang kami baca, renungkan, dan menjadi bagian hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan pagi hari ini, dan kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Dan untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri, yang di rumah maupun yang di sini, untuk kita masuk ke dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan ini bersama-sama. Bersama, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk untuk kita mau berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bersama dengan seluruh orang percaya segala abad, segala zaman, dan kita naikkan doa ini bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa bersama ini kita boleh ucapkan bersama-sama. Bersama, Allah dan Bapa yang kekal, Engkau menciptakan kami dengan kuasa-Mu dan menebus kami dengan kasih-Mu. Tuntun dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu, agar kami dapat memberi diri kami dalam kasih dan pelayanan satu kepada yang lain dan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara, gereja, dan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit dan membutuhkan doa kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintahan kami, mulai dari presiden, para wakil rakyat, sampai kepada tingkat pemerintahan di RT RW. Tuhan, biar Engkau sendiri yang memberkati, memberi hikmat kepada penguasa pemerintahan kami,
agar mereka dapat mengambil kebijaksanaan politik yang membantu melayani rakyat, tetapi yang terutama adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin diosis kami, berikanlah hikmat kepada mereka yang berkuasa. Arahkanlah mereka dan setiap negara pada keadilan perdamaian, agar manusia saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan yang telah memimpin pemimpin kami, agar mereka itu tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dan kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Kami berdoa Tuhan untuk gereja di seluruh dunia, terutama ya Tuhan mereka yang mengalami kesulitan oleh karena perang di Ukraina dan juga di Rusia. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menjaga mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan di sana dan juga kepada warga negara secara umum. Biarlah Tuhan perang yang muncul saat ini dapat dihentikan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan agar kedamaian di Rusia dan di Ukraina boleh tercapai dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Gereja Anglikan Indonesia. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, terutama ya Tuhan kami berdoa untuk Gereja St. Paul di tempat ini. Kau jamah kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, khususnya para pengurus, para pemimpin, agar mereka tetap diberi kekuatan oleh Tuhan, semangat yang dari Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Dr. Denny Kusoy, kami serahkan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai keluarga ini untuk tetap melayani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkan dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bersuka cita, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang berulang tahun, dan juga mereka yang tertimpa dengan sakit penyakit. Kami berdoa untuk sekretaris kami, Ibu Natalina, yang dalam keadaan kurang sehat. Engkau jamah dia dan berikanlah kekuatan kepadanya, pulihkan dia Tuhan. Begitu juga dengan keluarga Pak Tumpal yang dalam keadaan pemulihan. Biarlah Tuhan segera memberikan kepada mereka kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan, untuk mereka kemudian dapat melayani Engkau. Begitu juga keluarga Pastor Rafael yang dalam keadaan sakit. Biar Tuhan jamah mereka Tuhan sekeluarga, dan Engkau kiranya lepaskan mereka dari sakit yang menimpa mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, baik yang mengikuti melalui Zoom atau di tempat ini, atau mereka yang mengikuti siaran tunda melalui YouTube. Biarlah Tuhan juga jamah mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian,
kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Untuk itu saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita adalah tubuh Kristus, dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa. Saudara, mari kita memberikan salam damai sejahtera, mungkin tanpa bersentuhan, cukup salam begini saja di masa pandemi atau COVID, ya. Walaupun tidak bersentuhan, tetapi hati kita diikat di dalam satu kesatuan roh. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam persembahan. Silakan duduk semua. Ya. Saudara yang ada di sini boleh beri, dan yang di rumah boleh melihat di layar saudara ada nomor rekening, atau saudara barangkali bisa mengumpulkan. Baik, saudara sekalian, mari kita doakan persembahan kita. Belum muncul di layar? Oke, sama? Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri. Kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, dalam masa-masa seperti yang dijelaskan oleh Pastor Denny tadi, bahwa kita sedang memasuki masa Prapaskah atau masa berpuasa. Jadi mungkin 3 yang kita bisa puasa tadi, orang kadang-kadang cuma puasa yang pertama makanan. Padahal dalam firman Tuhan sudah dijelaskan makanan, harta, dan kekuasaan. Jadi kita bisa puasa dari ketiga itu, karena kalau makanan gampang puasa, tapi yang tersembunyi itu kuasa dan keinginan duniawi, itu kita tidak bisa puasa. Tidak ada artinya. Nanti di dalam perjamuan ini saudara sekalian, ya, bagi kita seperti yang diuraikan oleh firman Tuhan tadi, Rabu Abu itu dengan tanda simbol itu ada satu ritual, dan kemudian nanti pada Kamis Putih nanti kita ada mencuci kaki, ada maknanya tersendiri lagi. Dan perjamuan juga ini adalah merupakan satu ritual yang sangat penting buat kita. Tetapi kita jangan terbalik, karena kita mengikuti perjamuan lalu kita menjadi lebih baik, lebih rohani. Tapi sebetulnya simbol-simbol ini hanya mengingatkan. Yesus bilang, lakukanlah ini untuk mengingat, gitu loh. Kita sudah terima, dia sudah di dalam hati kita. Tapi kadang-kadang sebagai manusia kita lupa bahwa Tuhan bersama kita di tengah kita mengalami penyakit, di tengah kita mengalami kesusahan. Tetapi dengan simbol-simbol atau ritual-ritual ini kita diingatkan mengenai firman Tuhan, mengenai tubuh yang telah dihancurkan untuk kita dan darahnya yang telah ditumpahkan untuk dosa-dosa kita. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan dengan perjamuan ini. Dan untuk itu saudara, sebelum kita
mengambil roti, pastikan tangan kita sudah steril. Ya, baik. Ya. Kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama. Ya, bersama. Kita telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara-saudara sekalian, inilah roti yang dipecah-pecahkan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur, atasnya kita mengucap syukur bersama untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia bersama. Amin. Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa bersama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus dan meminum darah-Nya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini bersama. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudaraku, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah Dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Oh ya. Tubuh Kristus. Oh ya. Darah Yesus. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dan keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus dengan membagikan kabar baik, dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bersama kita katakan amin. Kita menyanyi. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, see how great is our is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. And oh, see how great is our God. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Yang mau bersalam-salaman di sana ada Pak Alamta, ya. Saya dengan Pak Denny di sini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalankan puasa. Hari ini bolehlah kita jangan dulu, later. Ya. Jadi nanti kita bersapa. Ada Pak Lamta di sana, ya? Mana Pak Lamta? Ini ada Pak Lamta. Saudara-saudara kita yang di Subang, ini ada kelihatan di layar kita. Lalu ada siapa lagi ini? Ibu Natalina, tetap sehat. Ada Pak Rudi, ya? Pak Rudi, ya? Pak Rudi nanti jangan lupa ke Bandung, ya. Oke. Ada siapa lagi nih? Ada Iren, ada Krisna dan keluarga, ya. Ada siapa lagi? Pak Tafati, ya. Ibu Vita, ya. Bu Yuliana, siapa ini?
Ini ada siapa ini? Ada Ibu Visita. Iya. Ada siapa ini? Ibu Hermin. Pak Timi di Jakarta. Ya. Nah, dan lain-lain Pak. Oke. Ya, suaranya nggak muncul ya? Baik. Ibu Hertina. Halo dari Subang. Halo Bu. Halo Pastor Alamta. Halo. Bu Natalia sakit apa ini? Cuman capek doang. Oh, Kemarin habis vaksin. sudah ke dokter? Udah. Kemarin habis vaksin kemarin Pak, berapa hari yang lalu. Sudah diperiksa apa kata dokter apa hasil urusannya? Nah, kenapa? Gak ada hubungannya dengan dokter. Katanya sih itu habis vaksin itu gejala apa? Cuman efek biasa aja, sakit kepala gitu. Ya, ya